Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati memuliakan Tuhan, meninggikan nama Allah kita, Juru Selamat kita dalam ibadah awal tahun, ibadah perjamuan suci dengan semangat yang baru, semangat yang daripada Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas setiap kita. Di tahun 2025, tahun hidup dalam syukur, berbuah dalam kasih, berkat Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami. Semusim boleh berlalu ya Tuhan, namun tangan-Mu terus memegang tangan kami, terus menuntun dan membimbing kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan pagi hari ini pun kami mau menceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mulut yang terus mengagungkan nama-Mu, mulut yang terus menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang membuat kami mampu berdiri tegak sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis, bahkan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia
kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan hati yang terus haus, rindu akan hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hati yang terus rindu Tuhan, seperti rusa yang merindukan aliran air, yang tidak bisa hidup tanpa air dalam kehidupan. Demikian kehidupan kami Tuhan, yang tidak bisa hidup tanpa Engkau ada bersama kami. Kami perlu Engkau lebih lagi ya Yesus. Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah di atas segala Allah. Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, Jehovah Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami semua. Oh, sebab Engkau mulia, liang dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya.
kasih Tuhan, Allah yang luar biasa, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan, dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang terlebih rindu untuk setiap kami berjumpa secara pribadi denganmu. Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami, dan kami bangga Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menopangkan tangan berkat-Mu, Kau menopangkan tangan perkenananmu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus rindu menikmati lawatan yang daripada Tuhan, menikmati jamahan kasih Tuhan melawat setiap kami. Kami rindu Tuhan dan haus akan Engkau. Terima kasih Engkau hadir, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Mulut kami penuh puji-pujian akan Engkau. Mulut kami penuh puji-pujian kemenangan, pujian pengharapan. Karena Engkau Tuhan Allah kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap bersorak-sorai bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, berikan senyuman yang termanis buat kiri kanannya. Katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ajarku berdiam. Hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti,
Tuhan, 2025 semakin tua tahunnya, namun penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Dan dengan bersama Tuhan Yesus, kita mampu lakukan segala perkara. Amin. Denganmu Tuhan. Sebab tak pernah kami ragu Tuhan Yesus akan penyertaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Bersama Yesus kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah di tahun 2025 ini Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi suara Allah di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran. Yang terus menguatkan kami, membuat kaki kami kuat, roh kami semakin kuat, iman kami semakin perkasa untuk boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman ini. Kami tidak perlu takut sebab Engkau Allah bersama kami. Kami tidak perlu bimbang sebab tangan-Mu menopang setiap langkah kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan sepenuh hati kita katakan, Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. sebab pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi, pertolongan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ya Tuhan, kami mau terbang tinggi bersama-Mu ya Tuhan, di dalam kekuatan kasih-Mu ya Yesus. Kami mau hidup di dalam Engkau,
Kami mau terus hidup di dalam Engkau Bapa. Ku tak menyerah, oh kekuatan dan Waktu perlindungan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. pertolonganmu Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ketika kami angkat tangan, tanganmu turun tangan menolong kami. Kalau sampai kami ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang menolong kami dahulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan itu yang kami butuhkan untuk kami menatap tahun 2025. Kami percaya memasuki tahun 2025 kami semakin berpengharapan kepada Yesus. Kami punya kesetiaan kepada Yesus. Kami punya kerinduan dan terhubung dengan Yesus. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Saatnya kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid untuk kami mendengar. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan pengurapan-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan dan setiap apa yang dikatakan bukan dari dirinya, tetapi bila itu dari Tuhan sendiri. Menapaki tahun 2025, benih itu akan tumbuh di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Boleh pinjam mic-nya? Bisa? Ya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ibadah ini adalah ibadah sulung di tahun 2025. Ibadah pertama kali di GBS Pintu Iman di hari Minggu di tahun 2025. Bersyukur ya Bapak Ibu, kalau kita sudah melalui tahun 2024, banyak kerikil, banyak batu, banyak jurang yang kita lalui. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini ada di sini. Hari ini bersama-sama kita beribadah. Hari ini kita ibadah sulung, itu karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita memasuki tahun yang baru, kita akan mengambil tema memasuki tahun baru dengan pengharapan pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Ekonom katakan begini, di tahun 2025 adalah tahun gelap. Di tahun 2024 Presiden Jokowi katakan begini, dunia gelap, artinya bahwa keadaan kurang baik dan tidak baik. Tetapi bagi anak-anak Tuhan,
kita punya pengharapan pasti. Kita bersama dengan Tuhan dan kita akan melalui tahun 2025 dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Dengan semangat kita akan bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan. 3, 4. Bersyukurlah sebab bahwasanya, amin. Sekali lagi ya, dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan, saudara pasti mengimani ayat ini. 1, 2, 3. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang pelaut mengalami badai di laut lepas. Dia sangat takut, dia sangat gentar. Kapal tersebut sudah terkoyak Bapak Ibu, meskipun sudah dihantam badai tetapi masih berlayar. Beberapa waktu kemudian pelaut itu melihat ada mercusuar dan dia berpengharapan di situ ada pertolongan. Amin. Saudara dan saya sampaikan dari awal, 2024 banyak masalah, betul? Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak jurang, masuk padang gurun, masuk masalah-masalah. Tapi saya sampaikan ini, berulang kali saya sampaikan ini, kalau saudara ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah tolong saudara, kalau Tuhan sudah tolong saya, hari ini ada di sini dan ke depan Tuhan pasti tolong. Amin. Karena kita punya pengharapan pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Di luar sana pengharapannya hanya semu. Contoh, Bapak Ibu dapat berkat motor, berkat rupiah, dapat berkat apalah misalnya motor. 2012 itu saya dapat berkat motor Bapak Ibu, Supra tahun 2012 yang di bawah itu saya enggak beli, saya diberi. Apa yang terjadi? Ya setiap hari itu dicuci, setiap hari itu dibersihkan. Tetapi setelah 6 bulan, 1 tahun dah lupa. Sampai hari ini yang nyuci bukan saya, yang nyuci anak-anak. Kenapa? Semu. Kesenangan itu di dunia itu semu. Tetapi sukacita yang abadi hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu saya sekalian promosi, di hari Kamis itu meskipun yang hadir itu tidak begitu banyak, tetapi ketika datang saya melihat bahwa mereka yang datang itu punya kesukaan dan sukacita yang melimpah. Saya dapat kesaksian dari Mas Yus, meskipun dia pulang kerja jam 5 sampai di gereja jam 6 lebih, rasanya badannya capek, rasanya badannya wis gak karu-karuan. Tapi kalau bersekutu ketemu dengan jemaat yang lain, rasa capeknya hilang, sukacitanya melimpah. Boleh ditanyakan Mas Yus. Betul? Saya juga ketika ibadah ngelihat sukacitanya Bu Warsini, sukacitanya senyumnya Bu Wiwit itu jadi rasanya capek, tetapi jadi sukacita. Kenapa? Sukacita yang abadi hanya ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan bersama saya. Amin. Puji nama Tuhan. Klik yang pertama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam konteks 107 poin ayat 1 dikatakan bahwa mengakui kasih setia Tuhan yang
tidak berkesudahan. Kasih setia dalam bahasa aslinya adalah hesed. Kasih yang setia, penuh anugerah dan tidak tergoyahkan. Kasih yang penuh anugerah, kasih yang melimpah-limpah bagi saya dan saudara itu hanya ada di dalam. Saudara mau cari kasih manusia, kasih manusia itu hanya terbatas. Tetapi kasih Yesus, meskipun engkau tidak setia, Yesus tetap setia. Firman Tuhan katakan begitu Bapak Ibu. Meskipun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Menolong saudara, memberkati saudara, menyertai saudara. Bapak Ibu, di Mazmur 23 kita sering baca ini. Mbak Faith bisa ditampilkan Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan 6. Itu berbicara tentang Daud. Daud menulis dengan kata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan selanjutnya. Saudara, ketika saya persiapkan khotbah ini, Tuhan taruh dalam hati saya begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering baca ini, mungkin Bapak Ibu juga sering eksposisi hal ini. Tetapi hal yang terpenting adalah begini. Daud bisa tulis itu karena dia mengalami prosesnya Tuhan. Dari kecil dia adalah anak yang tertolak. Pemazmur katakan begini, meskipun bapa dan ibuku menolak aku, tetapi kasih setia Tuhan cukup bagiku. Yang pertama itu, ketika Nabi Samuel datang, anak-anak Isai dikumpulkan, apa yang terjadi? Daud itu malah hanya tidak dipanggil, tetapi dia menggembalakan kambing 2-3 ekor, tidak dipanggil, enggak dianggap Bapak Ibu. 1, dia tertolak, 2, dia tidak dianggap keluarganya. Yang ketiga, ketika dia melawan Goliat dan menang, dia menjadi seorang yang terkemuka pada waktu itu. Tetap itu ada yang iri, namanya Raja Saul. Dia berlari, dia bersembunyi di Gua Adulam. Dia lari-lari sampai dia menjadi seperti orang gila. Kenapa? Dia alami proses. Tetapi dalam proses itu, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Ketika mengalami proses demi proses, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu adalah gembalaku dan menyertai kehidupanku. Saudara dan saya, kalau saudara mengalami pergumulan, mengalami proses demi proses, tetapi saudara tetap berharap kepada Tuhan, engkau menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, engkau akan mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepadamu. Kalau saudara mendapatkan anugerah Tuhan, gampangnya gini, kalau saya enggak punya HP, tahu-tahu Pak Bayu membawakan saya HP iPhone terbaru, sukacita enggak? Sukacita. Berpengharapan? Enggak tahu, enggak ada pengharapan, tahu-tahu beliau datang bawakan HP ke saya yang terbaik, yang terbaru. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Salah satu contoh Bapak Ibu, saya melihat bahwa perkembangan pelayanan khususnya dalam penggembalaan itu, saya melihat begini. Ada seorang ibu yang mengalami beban masalah pergumulan yang berat. Tantangan 1 belum selesai ditambah lagi. Masalah 1 belum selesai ditambahi lagi. Tetapi tetap kuat itu, tetap bersuka cita itu. Tetap kalau ketemu, shalom Pak Musi, bagaimana kabar? Tapi saya tahu
di belakangnya ada beban masalah yang berat, itu saya ngerti. Coba bayangkan orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang kemarin-kemarin itu di Sragen itu tahu-tahu bunuh diri umur 22 tahun. Kenapa? Nggak punya pengharapan, betul. Tetapi bagi orang yang punya pengharapan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi tetap punya pengharapan bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti buka jalan bagi kehidupan kita. Katakan amin. Jadi harus saudara peringat dan harus saudara klaim bahwa kasih Tuhan itu cukup bagiku. Katakan bersama saya, kasih Tuhan cukup bagiku. Katakan kanan kiri saudara, kasih Tuhan cukup bagimu. Bapak Ibu, saya merenungkan tema 2025 dan di hati saya sampaikan begini. Hidup dalam syukur, berbuah dalam kasih dan berkat Tuhan. Bisa dikeluarkan Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12, Mbak Febi. Bapak Ibu, tema tahun ini adalah hidup dalam syukur. Ada kekuatan bersyukur. Kalau saudara grantes, saudara cuma merasa bahwa enggak pernah bersyukur, enggak ada kekuatan. Setuju dengan saya ya? Jadi kalau saudara bersyukur, saudara mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang berikan kekuatan. Di Mazmur 65 katakan begini, engkau memahkotai aku, memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025 engkau akan menerima kebaikan-kebaikan dengan Tuhan. Jejak kakimu aja mengeluarkan lemak. Lemak artinya kemakmuran, kesehatan, berkat Tuhan. Saudara amini tahun ini terjadi sesuai dengan imanmu. Amin. Amin ya. Jadi hidup dalam ucapan syukur, berbuah dalam kasih, berbuah dalam kasih dan berkat Tuhan. Kasihnya Tuhan akan melimpah, berkat Tuhan akan melimpah, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ini tema tahun 2025. Sebelum saya lupa Bapak Ibu, makanya saya masuk ke sini. Poin yang kedua, yuk klik. Memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Dalam ucapan syukur ini atau bersyukurlah kepada Tuhan ini diulang dalam 1 Petrus Bapak Ibu. Di ayat yang pertama 8, 15, 25, 21 dan 31, artinya bahwa pemazmur menulis hal ini adalah bersyukur itu penting. Katakan bersama saya, bersyukur itu penting. Katakan kanan kirimu, yuk bersyukur lo ya. Ojo lali bersyukur. Karena penting Bapak Ibu. Satu kisah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini memberitakan Injil. Ketika memberitakan Injil, orang Yahudi nggak suka dan akhirnya dia masuk penjara. Kalau saya jadi Paulus, saya hanya menggambarkan jadi Paulus. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mending jadi Saulus loh Tuhan. Aku malah memenjarakan orang Kristen. Aku dapat kedudukan. Aku tidak perlu harus dimasukkan penjara berulang kali. Tetapi enggak itu Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Paulus itu ada di penjara, dan ketika di penjara itu dia enggak bersungut-sungut itu Bapak Ibu. Dia enggak bersungut-sungut, dia enggak marah. Tetapi apa yang terjadi? Dia bersyukur kepada Tuhan, dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam proses kehidupannya di dalam penjara,
Apa yang terjadi? Dia bersyukur sama Tuhan. Bukan seperti musid aja yang suka marah-marah, enggak. Tetapi Paulus di sini belajar proses demi proses yang dihadapi, dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara alami masalah, tantangan, pergumulan, hadapi dengan ucapan syukur, hadapi dengan pujian, hadapi dengan penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin saudara pernah ngalami, karena Om Ishak pernah cerita begini, dan saya pun ngalami, saudara pun ngalami. Saudara dalam perjalanan, terus hatinya gundah gulana, masalahnya tambah terus, gak ada solusinya. Tetapi ketika saudara naik motor, jalan pelan-pelan, tahu-tahu ada pujian yang dinaikkan. Betul ya, pujian yang dinyanyikan, terus saudara memuji nama Tuhan. Dan tidak kerasa air mata itu keluar. Dan ketika keluar saudara semakin memuji Tuhan. Bahkan saudara bisa berbahasa roh dalam perjalanan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saudara rasakan damai sejahtera, sukacita. Pernah ngalami? Pernah ngalami kan? Nah, itu kekuatan daripada Allah. Itu ucapan syukurmu yang langsung mentok sama Tuhan, dan Tuhan berikan damai sejahtera. Damai sejahtera enggak bisa kau bayar dengan uangmu yang banyak. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Jadi bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Hati yang bersyukur memulai tahun ini dengan ucapan syukur. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat kalau saudara mau buka hatimu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar dari Paulus dan Silas, dia tidak marah-marah, dia tidak gersulo, tetapi dia bawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan itu pun akan didapati di tempat ini. Saudara adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, hatinya bersyukur kepada Tuhan, hatinya melimpah dengan sukacita, hatinya melimpah dengan damai sejahtera, didapati ada di tempat ini. Yang amin cuma sedikit. Hati yang bersyukur itu yang dicari oleh Tuhan. Klik selanjutnya. Syukur mengubah perspektif kita dan melihat masalah menjadi melihat penyertaan Tuhan. Salah satu contoh Bapak Ibu dalam Alkitab sering kita baca. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, lebih enak di Mesir loh Tuhan, lebih enak di Mesir. Aku di sana meskipun kerja berat, tapi aku dapat daging loh, aku dapat roti loh. Betul ya, ayatnya gitu ya. Ya wes, aku yang nyuruh kamu keluar dari tanah Mesir menuju tanah untuk apa? Untuk menyembah aku. Saudara perhatikan ayatnya, bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk apa? Menyembah Allah Yahweh itu, Bapa Yahweh itu. Ya disertai, meskipun dia bersungut-sungut, aku di sana enak loh Tuhan, daging berlimpah-limpah meskipun aku jadi dijajah oleh bangsa Mesir. Tapi apa terjadi? Tuhan kirimkan burung puyuh. Minta roti, setiap pagi dapat roti. Tapi apa yang saudara lihat? Bangsa itu tetap bersungut-sungut. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan melalukan generasi yang pertama. Yang masuk adalah generasi Yosua. Karena mindsetnya, pemikirannya hanya masa lalu. Kalau saudara punya hati yang bersyukur, kita punya pandangan, aku ngalami ini, aku punya masalah ini, aku tahu Tuhan bekerja lebih baik daripada apa yang aku pikirkan. Bapak Ibu, lihat dari perspektif. Ada seorang sales nih, dua sales. Satu, sama-sama sales sisir. Dia harus pergi ke daerah Thailand
Dan seluruh orang Thailand itu rata-rata biksu kan. Sales yang pertama ngomong gini, gimana caranya aku jual sisir? Mereka sama-sama semua botak, kan gitu ya? Sama-sama botak. Lah aku jual buat apa? Gitu. Tapi sales yang kedua, dia punya perspektif yang positif, yang baik. Aku akan bekerja sama dengan biksu ini dan sisir ini akan kujadikan buah tangan di tempat ini. Sama-sama sisir Bapak Ibu, tetapi pandangannya berbeda. Satu enggak punya masa depan, yang satu tahu ada potensi untuk bisa dia berkembang di situ. Cara pandang kita harus melalui cara pandang firman Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini, Pak Pendeta, ini aku sudah bertahun-tahun berdoa loh. Pak Pendeta, aku sudah minta kepada Engkau Tuhan, sampai hari ini Tuhan belum jawab. Artinya saudara disuruh tunggu, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Dalam waktu tunggu itu, saya perhatikan ini, saya dapat ini. Dalam waktu tunggu itu, Tuhan tetap menyertai engkau. Amin. Tuhan tetap menjaga engkau. Seperti Bapak yang selalu mengawasi anaknya ketika bermain, matanya tidak akan lepas daripada anaknya yang bermain. Selalu melihat pergerakan anaknya. Tuhan kita selalu melihat saudara dan saya, karena matanya tidak akan lepas daripada saudara, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang panjang mendengar setiap pergumulan kita dan menjawab doa kita, tentunya setepat waktunya Tuhan. Selanjutnya, waktunya jalan terus ini. Yang ketiga, pengharapan pasti di dalam Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 16, ini Bapak Ibu Saudara pasti ngerti, pasti tahu, pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah kepada, sehingga supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya, saudara, atau seluruh dunia? Seluruh dunia, betul ya? Jadi Tuhan itu cinta sama dunia sesuai dengan ayat ini. Mengasihi dunia, ya. Seluruh orang menikmati yang dinamakan sinar matahari dari pagi sampai dengan petang. Seluruh dunia menikmati namanya bulan, bintang, dan selanjutnya. Seluruh manusia menikmati namanya oksigen. Tetapi hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Setuju dengan saya? Ya. Anaknya saja diberikan kepada kita. Amin. Masakan, masalahmu enggak ditolong Tuhan? Betul ya? Anak yang paling dikasihi, yang hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus, memperingati kematiannya. Darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Masakan saudara punya masalah ekonomi, masalah kepahitan, masalah tidak suka atau tidak dianggap, Tuhan tidak tolong engkau? Pasti Tuhan tolong. Kenapa? Anaknya sendiri yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi anugerah Tuhan itu sudah diberikan kepada Kak Tere, sudah diberikan kepada Pak Yadi, sudah diberikan kepada Mami Susi, sudah diberikan kita semua. Sehingga jangan sampai Yesus engkau tinggalkan. Setuju dengan saya? Darahnya yang tercurah
dagingnya yang tercabik untuk saudara dan saya. Masakan dengan saudara mengalahkan Yesus dalam hidupmu? Jangan. Jangan ya Dik ya, jangan. Tapi yang pasti pengharapan ada di dalam Yesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pengharapan itu, cek, Bapak Ibu pasti pernah naik bis atau naik kereta atau mungkin dapat berkat naik pesawat. Bapak Ibu pernah kenal dengan drivernya, masinisnya, kenal enggak? Enggak kenal ya. Tetapi sampai tujuan enggak? Sampai tujuan. Kalau Yesus jadi masinismu dalam hidupmu, kalau Yesus jadi pilot hidupmu, kalau Yesus jadi driver dalam hidupmu, pasti sampai tujuan. Amin. Pasti sampai tujuan. Kalau keluar dari gerbong, yaitu salah sendiri. Tapi yang pasti kalau kita masuk dalam gerbongnya Tuhan Yesus, sampai dengan tujuan, sampai dengan Maranatha, kita sama-sama berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, bersukacita karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Guru selamat banyak, juru selamat cuma satu. Amin. Saya ulangi, guru selamat itu banyak pengajaran-pengajaran. Kamu harus berbuat baik supaya bisa naik tingkat ke-7, ada pengajaran seperti itu. Kamu harus membeleh ini dan ini supaya kamu selamat. Itu hanya pengajaran, banyak gurunya, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Bapak Ibu, klik yang pertama apa? Memasuki tahun baru pengharapan bersama Yesus, mengakui kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Yang kedua, memulai tahun baru dengan hati yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah memulai pengharapan pasti di dalam Yesus. Jadi 3 poin ini yang menjadi bekal kita untuk masuk tahun 2025. Kasih setia Tuhan cukup bagimu, bawa ucapan syukur kepada Tuhan, dan pengharapan ada di dalam Yesus. 2025 hidup dalam syukur, berbuah dalam kasih dan berkat Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan, kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan 1-2 menit ke depan bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melangkah di hari yang kelima di tahun 2025. Haleluya. Semusim berlalu deh. Haleluya. Kok tinggi sekali deh. Semusim berlalu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, pelihara aku kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku. lebih tinggi Dari cakrawala terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. syukur. Bapak Ibu, memasuki tahun 2025, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena 2024 meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, meskipun ada suka, ada duka, tetapi penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Sehingga pagi hari ini di ibadah sulung di tahun 2025, Bapak Ibu ambil waktu bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kasih setianya kita ada sampai hari ini. Saya beri waktu 1-2 menit ke depan, saudara ucapan syukurmu kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya yang terus menyertai kehidupan kita. Pemuji akan pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. setiap musim demi musim Tuhan pelihara kita. Ada musim suka, ada musim duka, tetapi Yesus ada dan tetap ada sampai selama-lamanya. Amin. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu kepadamu takkan kami dapat selalu tahun 2024 karena penyertaan Tuhan. Kami dapat melewati musim demi musim, tapi karena anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami kuat, kami punya anugerah itu karena dari-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, takkan habis di hidupku.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di 2024 Tuhan sudah menyertai kami. Dan di tahun 2025 kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kami. Musim boleh berlalu, apapun boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Bagi manusia Engkau datang, bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi, amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi saat gelapku, Kau Pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu, sebelum saudara menerima perjamuan kudus ini, saudara datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan, minta kepada Tuhan melayakkan kita untuk kita terima perjamuan kudus. Silahkan berdoa Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk perjamuan kudus. Saudara berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Yesus, Kau lah juru selamatku. Bapak Ibu yang sudah berdoa, silahkan maju ke depan untuk mengambil hosti pada pagi hari ini. Haleluya. Kau terang bagi saat di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Yesus, Kaulah juru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Adakah yang belum mendapatkan? Semua sudah dapat? Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Bapak Ibu sudah mendapatkan semua, silakan baca, silakan renungkan. Jika ada firman Tuhan yang menegur engkau, jangan keraskan hatimu. Tapi jika firman Tuhan itu meneguhkanmu, aminkan Bapak Ibu. Percaya bahwa ini merupakan persekutuan dari tubuh dan darah Yesus. Amin. Kalau sudah, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya.
kita angkat roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau angkat roti ini, mata rohani terarah ke 2000 tahun yang lalu di Gunung Golgota itu. Dia ada di salib. Dengan mata iman kita melihat bagaimana penderitaannya bagi kita. Dia adalah manusia 100%, Tuhan 100%, yang mau mengosongkan dirinya untuk saudara dan saya. Kasih yang tidak pernah didapat dibalas oleh manusia. Kasih yang begitu agape dalam hidup kita. Angkat roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang sempurna itu dengan imanmu hari ini menjadi satu dengan tubuhmu. Sakitmu disembuhkan oleh Tuhan melalui tubuh Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Melalui persekutuan di dalam darah Yesus, dalam persekutuan tubuh Yesus, kita sembuhkan, kita dipulihkan, kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Haleluya, haleluya. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada roh yang semakin kuat bersama Tuhan. Syukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
dari tempat ini, kami mendapatkan berkat yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang sempurna. Amin. Ada di dalam Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini, menapaki 2025. Pengharapan dengan Yesus adalah kami anak-anak Tuhan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, diberkati lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Minggu yang luar biasa, terus nikmati berkat-berkat Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari tidak pernah menjanjikan hari-hari yang baik, namun firman Tuhan katakan hari-hari semakin jahat. Namun orang yang memiliki hati yang bijaksanalah, ia akan terus memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Engkau melihat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus rindu untuk memberikan persembahan, memberikan hidup kami, korban syukur kami kepada Engkau. Dan saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang hendak memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kami mau terus memuliakan Tuhan dengan hidup dan juga memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada di dalam diri kami. Berkati setiap tangan-tangan yang boleh mempersembahkan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang, Kau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh kami persembahkan. Semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kasih Allah. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Puji nama Tuhan. Kita sudah berdoa, Ibu. Ya, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Memulai tahun dengan mengucap syukur. Sudah ada? Mari Mbak Feby. Selamat datang di bulan Januari di tahun 2025. Tahun hidup dalam syukur, berbuah dalam kasih berkat Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kita memasuki tahun baru, tahun 2025, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau 2024 Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita memasuki bulan Januari di tahun 2025, dan kita percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam masa padang gurun maupun dalam masa suka, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu kekuatan daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung dalam gereja kita. Kita akan bersama-sama menikmati dan kita bersama-sama merasakan mujizat Tuhan, bahwa memasuki tahun yang baru ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hati yang bersyukur adalah kekuatan daripada Allah. Saudara, saya tunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. 2025 tambah semangat, yuk datang ibadah Kamis, ibadah hari Minggu, gak ketutupan, ibadah youth, ibadah anak, ibadah doa pagi, ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, tahun 2025 semakin mengejar Tuhan, maka berkat akan nututi kita. Amin. Bukan mengejar berkat Tuhan, tapi mengejar Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ada tambahan, Omosi? Oh, ditutup aja. Oke. Baik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan.
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Haleluya. Keteduhan hati kami jikalau kami senantiasa bersama-Mu ya Tuhan. Dan sepanjang ibadah ini kami menikmati kehadiran-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami terus menjalani hidup ini dengan hati yang penuh dengan syukur. Karena syukur adalah bahasa iman. Syukur yang meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah lalu dari hidup kami. Bersyukur meyakini bahwa Tuhan selalu campur tangan di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang selalu bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Dan kami telah memasuki 2025. Kami yakin dan percaya satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami sendirian. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang akan kami jalani, apapun yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kami pasti keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan kecil hati, karena Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, terima kasih, sertai sepanjang tahun 2025 dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh terus melekat kepada Tuhan dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan urapi, biarlah urapan-Mu terus bertambah-tambah sehingga menjadi berkat. Jemaat terus bertumbuh, berkembang, kualitas dan kuantitas terus bertumbuh sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan. Topangkan tangan berkat kemurahan-Mu atas mereka semua. Berkati pekerjaan, mata pencaharian, rumah tangga, keluarga, pendidikan anak-anak, semua ada di dalam pertolongan daripada Tuhan, pimpinan dan naungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkati negara dan bangsa kami. Terus pulihkan semakin negara ini semakin membaik, sehingga semakin menunjukkan Tuhan keadilan dan kemakmuran, sehingga para rakyatnya boleh menikmati kesejahteraan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Tibakan kami kemanapun kami pulang Tuhan, di tempat rumah kami masing-masing. Kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu masalah yang mereka hadapi, namun Tuhan Maha tahu. Tolong mereka yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan gerakkan hatinya untuk minggu depan mereka boleh berduyun datang memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, kita tadakan hati kita, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau semua damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi kita sedaya.
Bapak Ibu sudah mulai Kamis berlangsung. Sugeng Rawuh dinten Kamis. Sekali Yesus selamanya